Oke, selamat siang Pak Gilang. Selamat siang Pak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini sehat Pak, penuh semangat pagi ini. Oke, gini Pak Gilang, saya pengen dengar nih soal yang kemarin waktu panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hasil diskusi ini nanti saya berharap ada poin penting atau poin positif yang nanti bisa dikembangkan. Siap Pak Bayu. Oke. Atau mungkin nanti juga ada permasalahan-permasalahan dalam suatu praktek pembelajaran, nanti kita diskusikan secara bersama. Oke. Jadi gini Pak Gilang, mengacu pada proses pembelajaran yang sudah jenengan lakukan, kira-kira suasananya kemarin bagaimana menurut jenengan? Suasananya di dalam kelas Pak Bayu ya. Di dalam kelas ya seperti biasa, anak-anak ya semangat, anak-anak semangat, terus kondisi kelas waktu itu juga kondusif, sangat kondusif sekali, ya tidak ada yang ramai dan lain sebagainya. Oh ya, kalau boleh tahu saya lupa, kemarin jenengan mengajarkan di topik apa ya? Kemarin mengajarkan di topik pendidikan agama Islam tentang bahaya judi, minuman keras, serta pertengkaran. Gitu ya. Dan anak-anak antusiasnya bagaimana? Antusiasnya sangat antusias sekali. Responnya positif. Positif sekali karena menarik dari kondisi saat ini, Pak. Kan banyak sekali permasalahan remaja yang mengarah ke barang-barang yang seperti itu, pertengkaran, judi ataupun minuman keras seperti itu. Terus kalau gitu Pak, dari hasil pengamatan jenengan kemarin, baik dari antusias anak-anak, dari suasana proses pembelajarannya, apakah itu sudah sesuai dengan RPP yang jenengan siapkan? Sudah Pak, sudah sangat sesuai sekali dengan RPP yang saya buat kemarin. Sudah seperti itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya kepada anak-anak dan lain sebagainya. Terus kalau melihat kemarin kan di RPP jenengan yang jenengan bagi ke saya, itu kan jenengan berusaha untuk memenuhi anak-anak yang mempunyai model belajar yang kinestetik, auditorik, ya kan gitu. Nah, apakah itu juga sudah terpenuhi semuanya, Pak? Ini Pak, kan anak-anak itu kan cenderung-cenderungan kan seperti itu. Benar. Ada yang cenderung mendengarkan, ada yang cenderung visual, ataupun ada yang cenderung lebih ke prakteknya. Seperti itu. Jadi di sini saya juga memilah-milah Pak, memilah-milah anak seperti itu Pak. Harus telaten juga. Iya, harus telaten juga kepada anak. Tapi dari 3 kebutuhan itu yang dihadapi anak-anak sudah terpenuhi semuanya gitu Pak? Sudah terpenuhi semuanya Pak, itu seperti itu. Sudah terpenuhi dari mendengarkan, terus melihat, terus setelah itu praktek juga sudah terpenuhi oleh anak-anak. Nah, kira-kira ini Pak, perasaan Pak Gilang sewaktu selesai memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan hasilnya sesuai dengan yang jenengan harapkan, bagaimana perasaan dari Pak Gilang sendiri? Perasaan satu Pak, yang pertama senang Pak, karena apa yang kita sampaikan bisa diserap penuh oleh anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak nantinya kayak kasus-kasus seperti ini kan bisa menjadi bekal mereka di masa depan. Jadi Pak Gilang mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan kaitkan dengan materi yang diajarkan. Soalnya kebetulan materi yang saya bawakan yang di RPP itu sama dengan kondisi yang saat ini di real yang dihadapi juga oleh anak-anak seperti itu. Seperti itu Pak Bayu. Terus untuk media atau alat peraga, bagaimana itu jenengan? Tadi kan ada ya cenderung anak yang lebih mendengarkan ataupun lebih suka praktek, terus lebih suka yang melihat ya Pak. Jadi saya menyiasati isu semua dengan membentuk kelompok-kelompok kecil Pak. Nah, dari kelompok-kelompok kecil itu nanti kita ajak diskusi dulu. Ya, pertama kita diskusi dulu. Setelah kita diskusi, kita lihatkan contohnya. Saya kemarin buat seperti PowerPoint, saya kondisikan di masyarakat. Nah, saya contohkan ke anak-anak, ini loh minuman keras, ini loh pertengkaran dan bahayanya seperti apa, seperti itu ya. Setelah itu kita praktekkan juga Pak. Ya, prakteknya ini mungkin agak berbeda dengan perilaku di masyarakat. Prakteknya ini bagaimana kita bisa menjauhi tentang minuman keras ataupun tentang pertengkaran dan lain sebagainya. Itu poin pentingnya juga. Iya, dengan tekankan terhadap anak-anak. Jadi tiga unsur ini bisa diserap anak semua. Jadi yang suka melihat ataupun yang suka praktek bisa menjadi satu. Terus tadi saya mendengar gini Pak.
Dalam proses kemarin jenengan mengatakan bahwa jenengan bentuk kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi. Dari serentetan tata cara atau aturan yang sudah jenengan buat dalam proses pembelajaran, kira-kira ada nggak permasalahan yang mungkin sampai saat ini belum terpenuhi atau kekurangannya kira-kira Pak? Banyak sekali Pak Bayu kalau kekurangan Pak. Kalau boleh tahu apa? Anak-anak sekarang itu lebih cenderung pasif Pak. Pasif. Lebih cenderung pasif. Jadi kalau tidak dipancing oleh gurunya, dia diem. Diberikan ya gitu baru diberikan pemancing, baru dia mau. Jadi benar-benar anak-anak itu pasif seperti itulah. Itu yang sampai saat ini saya masih apa itu namanya mengotak-atik. Apa sih yang tepat untuk anak-anak ini? Gitu. Ya. Tapi kalau masalah pasif dan tidaknya, aktif atau tidaknya anak-anak, apakah itu 100% semuanya pasif atau memang hanya beberapa anak saja di kelas? Hanya beberapa anak saja Pak. Mungkin ada sekitaran 3 atau 4 anak yang memang pasif. Yang memang pasif. Yang selebihnya pasif, yang lebihnya aktif berkontribusi. Dan itu terjadi apakah di satu kelas itu atau memang di antar beberapa kelas itu ada atau bagaimana Pak? Kalau saya selama mengajar pendidikan agama Islam Pak Bayu, hampir di seluruh kelas Pak Bayu. Hampir di seluruh kelas. Kalau kita ajak diskusi, anak-anak pasti pasif. Seperti itu. Jadi enggak semuanya Pak Bayu ya. Hanya 1-2 anak. Jadi ini menjadi kekurangan atau PR kita ya. PR kita juga. PR saya. Dari permasalahan itu Pak, tadi jenengan mengatakan bahwa dari satu kelas lah, katakanlah satu kelas itu ada 1, 2, 3 anak yang pasif. Menurut Pak Gilang, apa kira-kira penyebab dari kepasifan anak tersebut? Kalau penyebab Pak, mungkin Pak. Kalau ini saya amati anak-anak itu dia itu lebih tidak dari permisi Pak Bayu ya, dari tiga metode ini dia tidak ada yang senang. Dari melihat, praktek dan apa itu berarti mendengarkan. Iya, anak itu minatnya sangat rendah. Mungkin apakah di rumahnya mungkin tidurnya larut malam sehingga di sekolahan dia itu agak ngantuk dan lain sebagainya seperti itu. Berarti yang dikatakan pasif itu ada memang yang anak-anak cenderung mungkin di kelas itu. Iya, mungkin seperti itu Pak. Bukan tidur juga Pak. Kadang-kadang bengong. Kadang-kadang bengong, anak-anak itu cuma ngelamun gitu ya. Iya. Jadi saat kita tanya itu baru dia mau menjawab. Seperti itu Pak pasif. Tapi untuk saat ini apakah jenengan sudah melakukan sebuah identifikasi atau mungkin sudah melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi anak-anak tersebut Pak, kira-kira Pak? Untuk saat ini saya masih melakukan pendekatan Pak kepada anak-anak yang sifatnya masih pasif. Jadi saya mendekati apa penyebabnya si anak ini bisa seperti ini. Baru nanti saya setelah menemukan apa penyebab si anak seperti ini, nanti mungkin ada metode baru Pak yang saya terapkan kepada anak-anak khusus ini. Apakah ada Pak, kira-kira ada rencana yang mungkin akan jenengan lakukan berkaitan tentang keluarganya? Kalau itu ada Pak. Ada ya? Kalau itu ada. Apa kira-kira program seperti apa yang ingin program saya yang pertama itu saya panggil anaknya dulu Pak. Saya panggil anaknya dulu, saya tanyai dulu. Nah setelah itu nanti saya akan melakukan supervisi ke keluarganya. Saya datangi keluarganya, saya tanya kondisinya anak di rumah bagaimana, kesehariannya bagaimana, apakah terlalu larut malam. Terus nanti juga saya punya metode pendekatan kepada masyarakat juga Pak, masyarakat sekitar rumahnya. Juga. Iya, jadi untuk mengetahui anak ini di lingkungan masyarakat ini bagaimana, seperti itu Pak. Seperti itu Pak Bayu, metode yang nantinya akan saya lakukan. Berarti sampai saat ini nantinya jenengan sudah punya gambaran ke depan untuk mengatasi anak-anak tersebut. Sudah. Yang pertama jenengan melakukan pendekatan kepada keluarga. Iya, anak dulu Pak Bayu. Anak dulu. Dari anak dulu, setelah itu ke keluarganya, setelah itu ke lingkungan masyarakat. Seperti itu. Ya memang untuk tiga-tiganya ini memang semuanya terlibat. Iya, seperti itu. Tapi kalau saya boleh tanya lebih detail Pak, selintas anak-anak tersebut yang mungkin dikatakan mempunyai kebutuhan khusus dalam arti permasalahan, kira-kira poin penting atau permasalahan yang pasti mengena atau penyebabnya itu apa? Biasanya Pak, kalau jenengan amati anak-anak tersebut, dan
dan beberapa anak sudah saya panggil sendiri memang Pak. Oh, sudah jenengan lakukan? Iya, sudah saya lakukan metode itu. Permasalahan yang pertama itu satu Pak, faktor dari keluarganya. Oh, ada yang sempat? Iya, jadi curhat ke saya, dia ya ada permasalahan. Iya, permasalahan keluarganya. Dan yang kedua dari pergaulannya, Pak. Pergaulan. Oh. Iya, dari lingkungannya sendiri. Jadi menyebabkan anak itu kadang-kadang pulang jam 12 malam dan lain sebagainya seperti itu. Oh, gitu. Makanya tadi jenengan menyebutkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, jenengan perlu melakukan pendekatan kepada keluarga dan juga kepada lingkungan masing-masing kita. Betul Pak, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan yang pertama yang jenengan hadapi adalah apa namanya istilah ya, kurang aktifnya siswa. Betul. Yang mana dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga dan masyarakat sekitar. Oke. Dan solusinya tadi ya, jenengan melakukan pendekatan, observasi, identifikasi terhadap keluarga dan juga masyarakat. Betul Pak Bayu. Selain itu Pak Gilang, ada nggak kira-kira permasalahan yang lain yang mungkin sampai hari ini mengganjal dari panjenengan? Selebihnya tidak ada Pak. Hanya itu saja yang saya hadapi. Soalnya saya itu kan melihat anak-anak ini kok di kelas kok kurang aktif dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya berpikir apa penyebabnya ini. Kalau untuk selebihnya tidak ada Pak. Oke. Kelas lebihnya enggak. Itu masalah kekurangannya. Sekarang saya pengen tahu hal positifnya atau hal yang bagus dari proses pembelajaran kemarin. Nah, dari proses pembelajaran kemarin yang menarik yang mungkin nantinya patut kita berbagi terhadap teman-teman guru-guru yang ada di sini apa kira-kira? Yang bagi satu Pak, dari kemarin itu dari metode saya diskusi dengan anak membentuk kelompok-kelompok kecil ya, itu bisa memacu pola pikir anak Pak. Yang pertama, memacu pola pikir anak, berpikir kritis ya. Jadi ndak guru itu kan hanya menjadi pembuka, pendamping. Setelah itu nanti anak-anak sendiri yang menyimpulkan. Seperti itu. Jadi proses pembelajaran jenengan kemas itu hanya sebagai pendamping dan pembuka ya, pembuka dulu setelah itu pendamping. Selebihnya kita pancingkan ke anak-anak. Poin pentingnya anak-anak yang melakukan sendiri semua aktivitas. Iya, betul sekali Pak Bayu. Jadi anak-anak lebih kritis berpikirnya, lebih bisa memahami apa yang dia dapat dari materi tersebut. Berarti itu hal positifnya dari seperti itu Pak Bayu. Nah, sekarang kembali lagi ke terhadap permasalahan atau kekurangan tadi Pak, mengenai anak-anak yang pasif, dengan sudah punya langkah-langkah untuk mensukseskan atau apa ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak, terutama kemalasan tadi ya. Nah, kira-kira kapan jenengan akan melakukan hal tersebut Pak? Secepatnya Pak Bayu. Secepatnya saya akan melakukan, soalnya ya melihat kondisi anak-anak seperti itu Pak Bayu. Jadi secepatnya nanti ada waktu saya tiba-tiba main ke rumahnya ya, ke masyarakatnya dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk mensukseskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut, jenengan akan berkunjung ke masyarakat, masyarakat maupun ke orang tua. Kira-kira dukungan apa yang jenengan butuhkan atau bantuan seperti apa yang jenengan butuhkan? Dan mungkin siapa yang jenengan akan libatkan? Ya, yang pertama saya akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru ya, terutama Pak Bayu ya, Pak Bayu sebagai Jadi untuk kedepannya agar si siswa-siswa ini bisa tertangani dan kemungkinan juga akan melibatkan siswanya juga seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, panjenengan meminta nanti bantuan dari rekan-rekan teman sejawat, juga butuh dukungan dari masyarakat juga gitu. Betul Pak. Keluarga juga biasanya kan ada keluarga yang memang acuh pada anak. Yang sulitkan seperti itu Pak. Yang sulitkan seperti itu. Saya paham. Ya, memang permasalahan seperti itu kompleks Pak kalau di sekolah kita. Ya memang nantinya jika jenengan membutuhkan sebuah dukungan, bantuan, mungkin meminta saya untuk membantu, saya juga siap. Siap Pak Bayu, siap. Oke Pak Gilang. Dari pembahasan diskusi kita tentang permasalahan yang Pak Gilang hadapi, tentang hal positif yang sudah jenengan dapat dari proses pembelajaran, kesimpulan kira-kira hari ini apa dari kita diskusi hari ini? Kesimpulannya satu Pak Bayu, kita bisa melihat karakteristik siswa, karakteristik siswa. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menangani siswa yang kurang aktif atau bermasalah di kelas dan lain sebagainya seperti itu Pak, dengan metode-metode yang saya
jabarkan tadi. Tapi permasalahan yang jenengan hadapi sudah ada solusinya ini ya. Sudah ada solusinya Pak Bayu. Mantap. Mungkin bisa ditiru atau bagaimana ya. Ini sangat menginspirasi. Jadi nanti Pak Gilang, saya juga dalam waktu dekat ini kalau nanti jenengan sudah mempraktekkan atau sudah melakukan sebuah proposal ini, saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa. Oh siap Pak Bayu, siap. Berbagilah dengan saya. Siap. Saya juga butuh inspirasi seperti itu. Siap Pak Bayu, siap. Terima kasih Pak Gilang, hari ini sudah ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, saya harap permasalahan-permasalahan yang Pak Gilang hadapi di kelas nantinya bisa teratasi. Jika memang butuh bantuan dari saya juga siap, dan saya terlebih. Terima kasih. Saya butuh inspirasi dari jenengan tentang mengatasi permasalahan tersebut. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lain waktu. Siap Pak Bayu.